Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai proposal PKM kami untuk UMKM Mix It Me. Di sini ada Bima Pramono, ada Rami Maulana, ada saya sendiri, Jasmine Nur, dan juga ada Nadi Fabianka. Boleh di next. Masuk ke bab satu, di sini ada introduction, di mana bisnis kuliner, khususnya di bidang makanan penutup, sedang berkembang pesat di Kota Bandung, dengan Mix It Me sebagai salah satu UMKM yang menawarkan beragam dessert lezat. Dalam upaya mendukung pertumbuhan UMKM ini, mahasiswa yang menjalankan program pelayanan kepada masyarakat di universitas, mereka bertujuan untuk membantu Mix It Me dalam mengatasi tantangan persaingan dan mengembangkan bisnis mereka. Melalui program ini, kami berupaya meningkatkan brand awareness, penjualan, dan juga operasional UMKM, serta mengembangkan produk agar lebih menarik bagi konsumen. Diharapkan juga program ini tidak hanya memberikan manfaat positif bagi Mix It Me, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan industri makanan penutup di Bandung, dan menjadi inspirasi bagi UMKM lain yang ingin mengikuti jejak kesuksesan Mix It Me. Boleh di next. Memasuki bab 2, di sini ada profil Mix It Me itu sendiri. Jadi perusahaan UMKM yang didampingi bernama Mix It Me. Dia tuh beroperasi di bidang food and beverage di Jalan Kencana Wangi nomor 7-8 Bandung. Mereka juga mengkhususkan diri dalam makanan penutup seperti cookie, brownies, cake, dan juga dengan lebih dari 35 produk yang unik. Mix It Me aktif di media sosial dengan akun Instagram dan juga TikTok Mix It Me, serta menjual produk secara online melalui Shopee dan WhatsApp Business. Mereka telah mendaftarkan haki dan sering berpartisipasi dalam bazar makanan. Produk mereka dapat dikirim ke berbagai kota di luar Pulau Jawa, seperti Medan, Aceh, Palembang, Jakarta, Surabaya, dan juga Kalimantan. Next. Berikut merupakan foto dari produk Mix It Me dan juga tempat rumah untuk memproduksi produknya. Boleh next lagi. Memasuki bisnis model Canvas, di bagian key partners, mereka ada supplier seperti packaging, bahan kue, bunga, buah, dan juga pihak pengirim, influencer, dan juga supplier alat roti dan kue. Di bagian key activities, di sini mereka belanja bahan baku, mengecek inventory, produksi pesanan, membuat konten pada media sosial, dan juga seluruh aktivitas pemasaran lainnya. Di bagian key resources ada sumber daya manusia, ada juga sumber daya intelektual, hak paten dan nomor induk berusaha, ada juga sumber daya finansial, dan juga ada sumber daya fisik dapur. Lalu di bagian value proposition, mereka tuh memiliki dessert yang variasi dan juga beragam. Mereka juga rutin menciptakan varian baru dan juga punya dessert yang unik. Di bagian customer relationship, di sini mereka melakukan advertising pada Instagram Ads, membuat konten pada media sosial, dan juga mengadakan giveaway. Lalu untuk channelnya sendiri, mereka udah punya TikTok, Mix It Me, Instagram juga ada, WhatsApp juga, dan juga aktif di Shopee. Lalu di bagian customer segment juga, di sini mereka memiliki target pasar dari umur 10-30 tahun, wanita dan pria, dengan pendapatan lebih dari 1.500.000 dan tinggal di kota-kota besar. Mereka juga bisa dari kalangan pekerja atau pelajar dan juga ibu rumah tangga. Dan tentunya orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap dessert. Untuk cost structure sendiri di sini ada biaya promosi dan gaji karyawan, biaya persediaan bahan baku dan peralatan masak, dan juga di bagian revenue stream-nya di sini ada dessert seperti birthday cake, puding, cookies, dan lain-lain. Ada juga packaging dan juga glass box. Terus selanjutnya di bab 3 yang ada lingkungan eksternalnya. Yang pertama di bidang politik, yaitu kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan bisnis makanan dan bisnis perdagangan online seperti peraturan kebersihan dan keamanan pangan dalam perdagangan. Salah satunya adalah PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Lalu ada dalam bidang ekonomi yaitu pendapatan per kapita masyarakat dan daya beli masyarakat karena pendapatan, daya beli dan upah kerja berpengaruh pada industri. Lalu ada sosial dan budaya, itu preferensi dan tren makanan masyarakat yang berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat. Lalu teknologi, di bidang teknologi itu kemajuan teknologi membantu dalam sisi pemasaran karena menyediakan platform berupa sosial media. Lalu ada di bidang hukum, peraturan mengenai lisensi dan izin untuk menjalankan bisnis makanan atau HKI.
Lalu di environment-nya ada upaya keberlanjutan dalam rantai pasokan makanan seperti penggunaan packaging kertas yang ramah lingkungan. Lalu ini analisis IMAR-nya. Di bagian idea itu ada produknya itu dessert. Yaitu dessert lokal handmade dengan minim bahan baku impor target marketnya menengah ke atas dengan jangka umur 14 sampai 60 tahun mengikuti tren dessert sweet tooth. Outletnya online dan pop-up market tenan. Lalu competition-nya itu persaingan yang cukup ketat karena banyak brand dessert saat ini, seperti Bittersweet by Najla. Lalu ada motivation-nya itu background-nya terbangunnya Mix It Me diawali dengan tugas kuliah pemilik usaha yang pada akhirnya dilanjutkan sebagai salah satu sumber keuntungan. Lalu family support. Dukungan keluarga dari pemilik usaha cukup besar karena saudaranya pun ikut serta untuk mengoperasikan bisnis tersebut dengan harapan dapat menjadi bisnis keluarga yang sukses. Lalu sukses, yaitu pemilik memiliki motivasi untuk mendapatkan uang saku dari pendapatan bisnisnya. Lalu ada resources-nya, itu equipment atau peralatan, yaitu alat masak saling melengkapi apabila ada kebutuhan akan beli baru. Materialnya itu bahan bakunya minim impor. Dari sisi teknologi, QR barcode digital payment, handphone, atau laptop. Ability-nya itu digital marketing, online selling, digital advertising. Lalu untuk SWOT-nya, yang pertama ada strength atau kekuatannya itu keunggulan dan keunikan produk yang ditawarkan kepada konsumen seperti pilihan dessert yang beragam dan unik karena memiliki lebih dari 30 varian dessert. Yang kedua, ada menggunakan kemasan yang premium dan estetik, cocok untuk dijadikan hadiah. Lalu yang ketiga, menggunakan bahan premium dan berkualitas. Lalu selanjutnya weakness atau kelemahannya. Yang pertama, tidak semua produk dapat dikonsumsi jangka panjang. Dan yang kedua, ada tidak semua produk memiliki stok karena beberapa produk langsung dibuat pada saat ada pemesanan. Next. Lalu ada opportunity. Yang pertama, produk yang ditawarkan jarang ditemukan pada brand lain sehingga menjadi potensi yang cukup besar. Lalu yang kedua, tren dessert yang selalu berkembang mengakibatkan minat konsumen selalu meningkat. Lalu ada threat-nya, yaitu pesaing dapat mudah meniru produk dessert. Selanjutnya ada beberapa produk yang serupa dapat ditemukan pasar dengan mudah. Lalu harga yang ditawarkan pesaing cukup rendah sehingga konsumen dapat berpindah ke kompetitor. Berdasarkan, berdasarkan data dari baseline assessment, kami mendapatkan beberapa permasalahan yang ada di Mixitme. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam menjalankan proses bisnisnya itu yaitu pertama, digital marketing yang sulit untuk meningkatkan brand awareness. Lalu yang kedua itu segi keselamatan, kenyamanan, dan kebersihan kerja atau ketiga, dikarenakan UMKM tersebut tidak memiliki apar atau alat pemadam kebakaran. Lalu yang terakhir yaitu ada digital payment QRIS belum didaftarkan. Next. Adapun sesi lainnya dalam business assessment yang tidak memiliki masalah yang dihadapi oleh UMKM Mix It Me. Sesi-sesi tersebut adalah di mana sesi pertama, Mix It Me tidak menemukan permasalahan pada sesi kerjasama dan berbagi informasi. Lalu yang kedua, Mix It Me juga tidak ditemukan permasalahan pada sesi 5S dan tata letak dikarenakan Mix It Me sudah melakukan gerak cleaning secara teratur, bersih-bersih sebelum pulang, dan lain sebagainya. Next. Lalu yang sesi 4 tidak ditemukan permasalahan pada sesi peningkatan SDM dan kualitas produk. Untuk sesi 5 juga, Exit Me tidak ditemukan permasalahan pada sesi pembukuan dan perhitungan harga pokok atau harga jual. Next. Next. Untuk sesi 6, Exit Me juga tidak ditemukan permasalahan pada sesi inovasi dan pengembangan produk, dikarenakan Mix It Me sudah terbiasa mengeluarkan produk baru secara regular dan melakukan analisa produk yang laris di pasaran. Next. Adapun kesimpulan dari permasalahan yang sudah dianalisis terhadap bisnis Mix It Me, terdapat beberapa masalah dan kendala yang sudah diatasi. Yang perlu diatasi, maaf. Berikut adalah rangkumannya. Yang pertama adalah digital marketing, di mana permasalahan dalam pemasaran digital termasuk brand awareness dan content creation. Tim Exit Me mengalami kesulitan dalam menciptakan konten yang menarik dan sesuai dengan tren saat ini. Mereka juga menghadapi kesulitan dalam meningkatkan brand awareness melalui platform seperti Instagram dan TikTok. Lalu yang kedua ada perubahan tren, di mana meskipun mereka pernah menjadi viral melalui TikTok, mereka kesulitan mempertahankan
ketenaran karena tren dan perilaku pasar terus berubah. Ini menunjukkan bahwa perlunya adaptabilitas dalam strategi pemasaran. Next. Lalu yang ketiga ada keamanan, kenyamanan, dan kebersihan, di mana dalam aspek ini penting dalam bisnis makanan, terutama di dapur, yang memerlukan perhatian khusus. Penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR menjadi krusial sebagai langkah pencegahan kecelakaan kerja. Lalu yang keempat itu ada digital payment atau QRIS di era modern kemudahan dalam pembayaran menjadi penting. Lalu yang kelima ada pentingnya brand awareness, di mana brand awareness adalah faktor kunci dalam menarik pelanggan dan pertahankan bisnis. Untuk mengatasi masalah ini, MixitMe perlu mengembangkan strategi pemasaran digital yang lebih efektif, perhatikan tren pasar, meningkatkan keamanan di lingkungan kerja, dan mengadopsi sistem pembayaran digital untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan tindakan yang tepat, mereka dapat meningkatkan performa bisnis dan memastikan kesinambungan operasionalnya. Next. Selanjutnya di bab 4, itu ada usulan program pendampingan. Yang pertama itu melakukan riset dan analisis tren yang sedang viral di media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk menciptakan konten yang sesuai dengan tren saat ini. Lalu menentukan jadwal yang paling tepat atau prime time untuk melakukan postingan konten. Lalu aktif dalam membuat konten yang kreatif dan juga sesuai dengan konsep yang sedang viral. Dan yang terakhir itu meningkatkan interaksi dengan audiens melalui balasan komentar di media sosial. Selanjutnya untuk usulan program pendampingan, untuk yang bagian keselamatan dan kenyamanan kerja, kami memberikan usulan yaitu memberikan buku panduan dan memberikan penjelasan mengenai panduan keselamatan kerja kepada staf dan memastikan pemahaman yang lebih baik. Lalu menyediakan alat pemadam api seperti apa untuk mencegah adanya kecelakaan kerja di lingkungan dapur. Dan yang terakhir itu yaitu digital payment dengan menggunakan QRIS, yaitu mendaftarkan QRIS secara online melalui website QRIS untuk menerima pembayaran digital, dan membuat kode QR fisik untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Terakhir di bab 5 itu rencana kegiatan kami. Yang pertama itu concepting konten, yaitu membantu dan ikut serta dalam pemasaran kami, yaitu pembuatan konsep untuk konten yang akan diupload di sosial media. Tempatnya itu berada di Pascal, pelaksana itu dari kami semua, lalu PIC-nya di Yasmin. Keterangan itu pembuatan konsep ya dengan pemilihan konten, tempat pembuatan konten, tema, dan juga produk yang akan dijadikan. Waktunya itu Senin dan Kamis. Untuk yang kedua itu content creation, membantu dalam pembuatan konten terutama untuk di media sosial. Tempatnya itu berada di studio foto masa kini di Jalan Holis Regency nomor B07. Pelaksana itu ada Bima, Jasmine, dan saya. PIC-nya Jasmine. Keterangan itu pembuatan konten termasuk ikut serta dalam membantu talent untuk video shoot, photoshoot, dan juga live Instagram. Waktunya itu Senin dan Kamis pada pukul 1 sampai 6. Yang tiga itu ada marketing, yaitu membantu dalam upaya pemasaran UMKM terutama di sosial media. Tempat itu di tempat meeting, pelaksana itu ada kelompok kami semua. PIC-nya Jasmine. Keterangan itu upaya pemasaran termasuk ikut serta posting, interaksi dengan audiens, dan membantu dalam pembuatan caption. Waktunya itu Senin dan Kamis pukul 1 sampai 6. Selanjutnya itu ada keselamatan dan kenyamanan kerja atau K3, menyediakan kebutuhan dan kenyamanan kerja seperti panduan buku keselamatan kerja. Tempatnya itu berada di tempat produksi, yaitu di Jalan Kencana Wangi nomor 7-8. PIC-nya itu ada Bima, Jasmine, dan saya. Lalu PIC-nya itu Bima. Kegiatan itu menyediakan APAR dan buku panduan keselamatan kerja saat memberi penjelasan isi dari buku panduan keselamatan kerja. Waktunya itu ada Senin dan Kamis pukul 1 sampai 6. Dan yang terakhir itu adalah digital payment, mendaftarkan pembayaran digital seperti QRIS sampai berbentuk barcode QRIS. Lokasi itu berada di tempat meeting. Orang yang terlibat itu dari kelompok kami semua, PIC-nya itu saya. Dan kegiatan itu membantu dalam mendaftarkan QRIS secara online melalui website QRIS sampai jadi fisiknya. Waktunya itu Senin dan Kamis pukul 1 sampai 6. Berikut adalah merupakan rencana anggaran yang kami keluarkan. Yang pertama itu adalah APAR dengan biaya pengeluaran sebesar 120.750. Yang kedua ada buku panduan keselamatan kerja sebesar 35.875. Yang ketiga ada content creation, yaitu deklarasi dan atribut sebesar Rp150.000. Dan yang terakhir adalah printing sebesar Rp100.000. Total pengeluaran dari yang kami keluarkan adalah sebesar Rp406.625.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.